Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ibu bapak, bruder, suster, rekan-rekan muda, dan adik-adik. Satu pertanyaan sederhana. Kalau kita mendengar kata frekuensi, kira-kira apa yang terbayang? Saya pikir kita semua akrab dengan istilah frekuensi ini yang sangat dekat dengan kita, lebih-lebih rekan-rekan muda punya konteks dan bayangan khas mereka tentang kata ini. Dalam istilah fisika, frekuensi itu getaran atau ukuran jumlah gelombang yang melewati tempat tertentu dalam selang waktu tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukurnya adalah Hertz, Hz. Dan banyak suara-suara atau ada berbagai suara, ada 3 suara yang digolongkan dengan frekuensinya. Ada suara infrasonik, tidak bisa kita dengarkan. Ada suara audiosonik, kita bisa mendengarkannya. Dan yang terakhir ada suara ultrasonik, kita tidak bisa mendengarkan juga. Hanya kelelawar dan ikan lumba-lumba sebangsanya. Istilah ini lebih beken atau lebih hits ketika bicara tentang persahabatan atau pertemanan, frekuensi. Sering dikatakan sefrekuensi atau tidak sefrekuensi sih. Kalau sefrekuensi berarti oke, bisa didengarkan karena pas. Kalau tidak tentu sulit untuk menyesuaikan getarannya, tidak klop atau tidak paham. Artinya apa? Artinya saling memahami, memiliki getaran gelombang yang sama sehingga cocok. Tetapi mungkin untuk beberapa generasi ketika mendengarkan frekuensi, itu yang terbayang adalah radio. Dahulu kala, seolah-olah sudah sangat lama sekali, ketika mendengarkan radio itu kita perlu mencari frekuensi, tidak seperti sekarang, lebih canggih dengan website atau mungkin dengan alat-alat elektronik sudah mudah ditemukan. Tetapi dulu ada yang namanya frekuensi radio yang perlu dicari dengan pengatur frekuensi, sehingga kita bisa mendengarkan kanal atau saluran yang kita inginkan. Dan cara mencarinya pun menarik, dengan memutar pengontrol atau pengatur frekuensi itu, sehingga kita menemukan kanalnya. Dan ada sensasinya ketika diputar pengatur frekuensinya, maka ada zzz, zzz, suaranya seperti itu dulu. Kalau tiba-tiba terdengar misal sandiwara Saur Sepuh, lalu zzz, zzz gitu lagi, lalu terdengar mungkin lagu apa, kukira kita samdam zzz gitu lagi. Jadi ada saat ketika momen zzz itu kemudian ditemukan kanal yang pas atau saluran yang cocok, sehingga kita mendengarkan kanal saluran atau mungkin kita mendengarkan musik atau sekarang istilah kerennya podcast, atau berita, cerita, atau ada yang akrab dengan Saur Sepuh tadi, sandiwara. Panjang lebar omong-omong tentang frekuensi di
minggu panggilan ini? Apa yang bisa kita renungkan? Saudara-saudari yang terkasih, kita semua di dalam Gereja Katolik, kita ini sefrekuensi. Kenapa kita sefrekuensi? Karena kita ambil bagian dalam baptisan yang sama, dalam baptisan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu kita pun satu frekuensi dengan mereka, satu frekuensi dengan Kristus, dan bisa mendengarkan Yesus Kristus dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Karena frekuensinya pas, kalau dalam term radio, atau kita sefrekuensi, kalau dalam term milenial, maka sebagai domba-dombanya kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan, dan kita bisa mendengarkan panggilannya dalam hidup kita. Dan tadi dikatakan dalam Injil, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, kata Yesus demikian. Namun kita merenungkan bersama bahwa kadang memang benar Yesus mengenal kita dan undangannya adalah kita diajak untuk mengikuti dia. Namun kadangkala kita punya momen tadi itu. Kita punya momen ketika kita mencari, ketika kita menjauh, kita mengambil pilihan yang mungkin tidak tepat, atau saat-saat untuk berusaha mendengarkan tapi sayup-sayup menemukan. Bisa jadi itu adalah kesibukan harian kita, atau kepadatan tugas-tugas, atau aneka kegiatan kesana kemari, sehingga menyisakan waktu hening pun tidak ada untuk kembali menyelaraskan frekuensi, ngepaske supaya bisa terdengar jelas kanal suaranya Yesus Kristus. Dan lebih dari itu supaya kita bisa bagaimana mengenal dia lebih dekat, belajar mengikutinya, dan siap untuk diutus. Saudara-saudari, dalam kesempatan Minggu Panggilan ini, kata-kata Yesus sebagai gembala yang baik membantu kita untuk memahami bahwa tidak seorang pun dapat menyebut dirinya pengikut Kristus jika tidak mendengarkan suaranya. Dan mendengarkan ini bisa kita pahami dan tidak boleh kita anggap sambil lalu saja. Mendengarkan dengan penuh kesungguhan lewat pengalaman-pengalaman sederhana, lewat ketersentuhan pada sebuah peristiwa kecil sehari-hari, atau hal-hal sederhana harian yang barangkali menyadarkan kita pada undangan untuk mengikutinya dengan cara kita masing-masing yang unik, dengan tugas, peranan, dan tanggung jawab kita. Dengan demikian, kita sefrekuensi dalam komunitas iman, tetapi juga sebagai pribadi, kita sefrekuensi dengan Kristus sendiri. Ada saling pengertian dan berproses untuk bisa memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini Minggu Panggilan, kalau boleh berbagi secara ringkas, sharing sedikit, saya merasakan dan hari demi hari tentu terus belajar, jatuh bangun, berproses, kadang juga karena kelemahan-kelemahan terus untuk mencari dan menyelaraskan frekuensi dengan Tuhan lewat menjadi seorang Yesuit. Ada kegembiraan, ada rasa pas, dan ketika melihat pelayanan dan karya serta perjuangan yang dilakukan Serikat Yesus dalam konteks saya tentu di bidang sosial, saya merasa ini adalah getaran frekuensi yang saya rasakan. Getaran frekuensi yang kuat, dari awalnya di paroki Gedangan, Santo Yusuf Gedangan, Semarang, melihat seorang imam misionaris Belanda, lalu semakin kuat ketika mendengarkan promosi panggilan di seminari oleh teman-teman Yesuit dari Jesuit Refugee Service, dan kemudian berproses, tentu jatuh bangun, kerapuhan-kerapuhan, kelemahan-kelemahan, tetapi juga saya menyadari sampai sekarang bahwa ada kegembiraan menjalani frekuensi yang saya temukan ini sebagai seorang Yesuit. Maka saya ikuti sampai saat ini dengan segala macam prosesnya. Dan kalau saya refleksikan secara ringkas, kami para Yesuit pun sebagai komunitas itu kami sefrekuensi. Kenapa kami sefrekuensi? Karena latihan rohani, karena spiritualitas Ignasian, karena konstitusi Serikat Yesus, atau istilahnya cara bertindak, aturan-aturan. Maka pertanyaannya sekarang di Minggu Panggilan ini, bagaimana dengan saudara-saudari untuk sefrekuensi dengan Sang Gembala lewat peran dan tanggung jawab masing-masing saat ini. Karena Yesus selalu memelihara kita dengan kasih-Nya, membuka pula ruang untuk kembali untuk berkomunikasi. Dan Sang Gembala yang baik selalu merupakan suaranya adalah panggilan untuk mengikuti karena Dia tidak ingin kehilangan kita.
Kalau kata Santo Agustinus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika bukanlah kita yang meninggalkan Dia. Bahaya terbesar adalah sengaja tidak mendengarkan atau memilih menjadi tuli. Maka mau frekuensinya seharmonis apapun, seaudiosonik apapun istilahnya yang tadi bisa kita dengarkan ukuran frekuensinya, ya pasti tidak akan terdengar karena kita memilih untuk tidak mendengarkan. Memang kebisingan selalu ada, hiruk pikuk harian terus berlangsung, arus informasi dan tawaran bagi kita berlalu lalang. Namun pilihan ada di tangan kita untuk mendengarkan, mengambil waktu hening, memasang telinga dalam doa dan ekaristi, merenungkan sabda Tuhan untuk mendengarkan suara Sang Gembala, mengenalnya, akhirnya mengikutinya dengan kekasan kita sebagai pribadi masing-masing. Saudara-saudari, Bapak Ibu, bruder, suster, rekan-rekan muda, dan adik-adik, mengakhiri renungan ini, saya selipkan di akhir kutipan dari Paus Fransiskus kepada kaum muda yang sedang mencari, sedang menimbang, dan sedang mengusahakan panggilan mereka dalam prosesnya. Dikatakan oleh Paus Fransiskus, dalam menegaskan panggilanmu, janganlah mengabaikan kemungkinan untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah dalam imamat, dalam hidup religius, dan dalam bentuk-bentuk pembaktian diri lainnya. Mengapa harus menyingkirkannya? Yakinlah bahwa jika kalian mengenali panggilan Allah dan mengikutinya, itu akan memberikan kepenuhan bagi hidup kalian. Saudara-saudari, marilah sore hari ini kita mohon rahmat, panggilan di dalam paroki Santo Antonius Kota Baru ini, dan juga bagi kita rahmat kesetiaan, mendengarkan, tidak tuli, dan menjalani panggilan kita masing-masing sampai saat ini. Amin.